Pernah nggak minta rezeki kepada Allah banyak banget tanpa batas? Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu, betul nggak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita, karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Tidak. Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ujibu da'watad da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang. Tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah. Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Nih harus dijelaskan nih, melampaui batas. Karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Makanya satu-satunya cara yang paling bagus ketika perut lapar, makan buah, bukan makan nasi. Jadi harusnya 11 hari saum kelihatan lebih segar, lebih ramping. Iya. Senyumnya lebih ikhlas. Gitu? Gitu. Saya tahu di sini siapa yang makannya sembarangan. Nah, yang keenam, kekeliruan spiritual yang keenam adalah merasa melakukan hal baik. Merasa melakukan hal baik. Merasa ya. Apa contohnya? Merasa itu selalu menimbulkan rasa kagum pada diri sendiri. Awas ya. Itu sebabnya kalau sudah berbuat baik, lupakan. Kalau sudah memberi sama orang, lupakan. Jangan berpikir orang akan melakukan balasan yang sama kepada kita. Semesta punya mekanisme sendiri untuk membalasnya. Kan ada itu yang mengajarkan, ya. Kalau kita mengeluarkan mobil Avanza, besok dapat Alphard. Bohong itu. Begitu berpikir ingin dapat Alphard, itu sudah tidak ikhlas. Itu transaksional, tidak memenuhi ayat yang dikatakan Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik kepada kita kan lepas, tidak mengingat-ingat kebaikannya. Harusnya kita berbuat baik pada siapapun lepas, jangan diingat-ingat. Nah, kalau diingat-ingat itu kita akan merasa sudah melakukan hal baik. Nah, yang paling berbahaya adalah timbul rasa kagum pada diri sendiri. Itu bukan spiritual. Spiritual itu mengakibatkan kita menjadi rendah hati, bukan menjadi sombong. Nah, kalau saya tidak jelaskan begini nih, banyak yang salah paham. Nah, yang apalagi ya, mohon maaf, setiap perbuatan baik selalu saya dikaitkan dengan pahalanya apa? Saya dapat apa nanti di akhirat?
Itulah manusia. Kalah sama binatang, kalah sama tumbuhan. Binatang dan tumbuhan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kehidupan manusia. Mereka tidak berangan-angan tentang kehidupan istimewa setelah mereka mati. Hanya manusia yang mengangan-angani kehidupan istimewa setelah dia mati. Sudah, nggak usah dipikirkan. Berbuat baik saja. Tidak usah mengangan-angani kehidupan istimewa setelah kematian. Gak ikhlas itu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ya, mencari tingkatan dalam spiritual. Oh, saya mau ambil doa ini, doa itu, supaya tingkatan saya naik. Ketika tingkatan dia naik karena sudah banyak mengkoleksi doa-doa, berikutnya dia mulai nanya sama temannya, sudah doa berapa? Ini karena merasa dia sudah mencapai tingkatan tertentu, karena belajarnya mencari tingkatan. Nih saya kasih catatan nih, penting. Saya perhatikan orang-orang yang belajar dengan cara mencari tingkatan, hanya bangga saja dengan tingkatannya, gak kemana-mana. Suruh joget aja kakinya masih Pak Baliut. Itu. Jadi 7 kekeliruan spiritual ini harus diperhatikan. Karena apa? Ini jebakannya sangat halus, gak kelihatan. Bisa memahami? Baik ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk. Bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya? Jangan seperti kebanyakan orang. Tuhan yang goib disembah, dipuja, dipuji. Tetapi Tuhan yang maha nyata, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar dia, itu kemudian direndahkan dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian kepada orang lain. Ya? Oke, baik. Saya akan mulai dari hal yang sederhana. Para sahabat bisa melihat di tayangan layar berikut. Saya akan mulai ngobrol dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering dibahas di mana-mana, tapi mohon izin kalau saya menerjemahkannya berbeda dengan seperti kebanyakan orang. Saya kembalikan ke kamus bahasa Arabnya yang asli. Jadi ini hasilnya seperti yang para sahabat lihat. Nah, ayat Al-Baqarah 186 itu turunan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Ini 186. Ini masih ada rentetan. Nah, kalau Al-Baqarah 183 semua udah tahu, perintah saum buat orang yang beriman. Yang puncaknya adalah mencapai takwa. Itu juga belum puncak sebetulnya. Itu baru puncaknya saum. Tapi puncaknya kehidupan bukan takwa. Puncaknya kehidupan adalah berserah diri. Nah, jadi iman, takwa, baru tingkatan tertinggi adalah menjadi muslim. Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama tertentu, tapi muslim adalah orang yang sudah merasakan rasanya Islam, sudah pasrah total, sudah selesai dengan dirinya sendiri, hidupnya sudah paripurna. Bahkan dia sudah berguna, bukan hanya untuk makhluk yang kelihatan, untuk yang tidak kelihatan pun sudah tahu. Itu muslim yang sebenarnya. Baik para sahabat, saya tidak akan mundur ke ayat 183, 184, 185, karena itu sudah saya selesaikan di kajian khusus. Dan sekarang kita naik ke sini. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu dekat. Kan dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, siapamu di sini? Kepadamu, kepada orang-orang yang sudah sadar
kepada orang-orang yang sudah mengalami, kepada orang-orang yang sudah menunggal bersama Allah. Mu di sini tidak spesial orang tertentu, bisa siapa saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sekali lagi, mu di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang penyatuan dengan aku. Tentu saja orang ini sudah menjadi hamba-hambaku. Jawabnya apa katanya? Fa inni qarib, bahwa aku dekat. Nih, sebegitu bagus ayat ini, bahwa aku dekat. Jangan puas dengan pengetahuan ini kalau belum dialami. Buktikan bahwa beliau itu dekat. Buktikan bahwa kehadirannya bisa dirasakan setiap saat. Buktikan bahwa dia itu mengurus dan mengatur kita, menguasai kita. Rasakan kehadirannya. Bukan sekedar puas dengan info ini. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nah, akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu, karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja, atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu? Gak sopan sama Allah. Makanya izin kalau saya menerjemahkan berbeda. Lihat terjemahan saya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Ulangi. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau diterjemahkan begini, betul nggak Allah mengabulkan? Ketika kita mengundang Allah, betul nggak Allah mengabulkan undangan kita? Betul nggak beliau hadir? Pertanyaan saya, sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Udah tahu belum? Nah, ini jarang ditanya ini detailnya. Coba kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan nggak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Yes. Bersih-bersih rumah? Yes. Nanti orang penting ini akan tidur di kamar mana? Dibereskan kamarnya? Yes. Dikasih yang bagus? Yes. Nanti orang penting ini akan ke WC kita yang mana? Dibersihkan WC-nya? Yes. Ini orang penting ini nanti makannya apa? Disiapkan makanannya? Yes. Ini baru orang penting. Sebegitu sibuknya kita membuat persiapan mau kedatangan orang penting. Pertanyaan saya, ini mengundang Allah. Tuhan yang maha segalanya, yang meliputi seluruh semesta raya, yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, mau diundang. Apa persiapan kalian?
Beres-beres? Beres-beres enggak? Enggak. Bagaimana beliau bisa diundang? Bagaimana bisa hadir memenuhi undangan kita? Harusnya siapa yang mengundang berarti menyiapkan diri untuk kehadiran tamu undangan kita. Beres-beres enggak? Bersih-bersih enggak? Oh, Allah mau hadir di rumah saya ini, rumah ciptaan. Saya bersih-bersih, enggak berpikir buruk, tidak berprasangka buruk pada orang, tidak berkata kasar pada orang. Gitu enggak? Harusnya kan begitu. Beres-beres. Saya yakin begitu kita membuat undangan dan kita menyiapkan undangan untuk kehadiran yang diundang, apakah dia hadir? Hadir. Dia yang Maha Cinta akan hadir sebagai cinta pada diri kita. Dia yang Maha Luas akan hadir sebagai keluasan dalam diri kita. Dia yang Maha Gagah akan hadir sebagai kegagahan pada diri kita. Dia yang Maha Berwibawa akan hadir menjadi wibawa dalam diri kita. Begitu kita tahaluk bi ahlakillah, menjadi seperti ahlaknya Allah, bukankah secara tidak langsung beliau sudah hadir dalam diri kita, mewujud menjadi sifat-sifat kita? Bukankah itu kehadiran? Bisa nggak melihat Allah ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu? Coba. Ketika kita kegelapan dan kita melakukan kejahatan, ada perasaan nggak dalam diri kita terpisah dari Allah? Betul nggak? Berarti kalau begitu, begitu kita mengkondisikan diri untuk kehadiran Allah, berarti kita secara langsung akan merasakan kehadirannya dalam diri kita. Dan kehadirannya itu akan membentuk akhlak kita sendiri. Paham? Oke. Jadi ulangi ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundang. Uji budak watadai ida da'ani. Sebetulnya keren kalau diartikan begitu. Menjadi tidak keren kalau diartikan aku akan memenuhi permintaan setiap orang yang meminta setiap permintaan apabila dia meminta kepadaku. Kenyataan Allah tidak mengabulkan setiap permintaan kita. Kenapa? Kan Allah itu tahu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka tidak semua permintaan kita dipenuhi. Karena jangan-jangan permintaan kita itu kita sendiri tidak tahu akibat dari yang kita minta. Pernah nggak minta rezeki kepada Allah banyak banget tanpa batas? Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu. Betul nggak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita, karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang Maha Tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang Maha Tahu? Tidak. Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ini pertanyaan ini sangat menjebak sebetulnya. Kan saya tanya dulu, masuk akalkah kita yang tidak tahu mendikte, mengajari, mengatur-ngatur Dia yang Maha Tahu? Jawabannya kalian luar biasa.
gak masuk akal katanya. Tapi suka melakukan itu, suka. Jadi kesimpulannya kalian tuh setiap hari melakukan tindakan yang gak masuk akal di akal kalian sendiri. Sadar nggak? Nih kalau udah dibuka kayak gini, semoga jadi sadar. Semoga aja ya jadi sadar. Kadang-kadang udah dibuka gini juga nggak sadar-sadar. Nah lihat ayat berikutnya, lihat ya. Maka hendaklah mereka memenuhiku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan sadar. La'allahum yarsyudun. Jadi ayat ini dipungkas dengan semoga kalian sadar. Keren sebetulnya. Makanya izin saya menerjemahkan ayat ini agak berbeda. Mari kita lihat ya, kita lihat. Mohon maaf ya kalau kita melihat yang ada. Nah, bukan saya mau membandingkan ya, ini lihat yang ada. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Dan doa diartikan memohon. Padahal kata-katanya tadi ya, aku mengabulkan undangan orang-orang yang mengundangku apabila dia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang, hanya ingin diundang, hanya ingin disadari kehadirannya, hanya ingin disadari sepenuhnya bahwa beliau itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, makanya lalu kita ini kan menjalankan perintahnya. Dan setelah menjalankan perintahnya, apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Meminta-minta kan? Dan kita punya pikiran kalau semakin menjalankan perintahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin gampang memintanya, begitu? KKN. Nah, ayat berikutnya agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Padahal ayatnya apa? Coba lihat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Supaya kalian sadar. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Supaya kalian sadar. Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang. Kalau gitu, apakah kita tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah? Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Allah tuh hanya ingin dirasakan kehadirannya, karena beliau itu kan bersama kita. Kan dibilang tadi, fa inni qarib, aku tuh dekat kok. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Apalagi kehadiranku sudah cukup bagimu. Makanya lihat ya, lihat, perhatikan ya, kesadaran para nabi, para rasul. Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad, permohonannya apa? Cuman satu, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya
Mari kita berdoa bersama. Hasbi Allah. Gak akan ada yang undang lagi. Gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu. Karena kita tuh seneng kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak ngatur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya, tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya. Ayah, ada waktu. Kenapa? Syukuran. Rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu undang syukuran sama saya lagi? Oh, suatu saat orang yang sama ngundang lagi. Ayah, ada waktu. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Usaha saya sekarang bangkrut, ayah. Bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat, bikin tumpeng. Usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah nggak kalian begitu? Itu. Karena kita itu syukur, itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan nggak syukur. Nah loh, syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yenda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya, baca itu berulang-ulang, nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku, kan Allah menyatakan apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas. Lalu apa yang terjadi saat kita bermohon? Tangan kita dikata, apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir. Pakai dandanan macam-macam. Lagi berdoa. Meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Nah, oleh karena itu, tolong sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan?
Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat, ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Nih harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih, Ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat? Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya. Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah